bagi acara seminar dan KKR yang kita adakan pada hari ini agar semuanya berjalan lancar dan mendapatkan berkat bagi kita juga bagi orang ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Engkau menghendaki kami semua untuk bersekutu bersatu dan untuk senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur ya Allah, Engkau yang telah menciptakan langit dan bumi, Engkau yang telah menciptakan alam semesta, Engkau yang telah menciptakan manusia. Semuanya Engkau ciptakan baik adanya. Sebagaimana dalam permulaan dunia, segala sesuatu adalah baik adanya. Allah yang Maha Kuasa, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini, di mana putra-putrimu, anak-anakmu yang Kau kumpulkan dari berbagai macam tempat, dari berbagai macam denominasi gereja, Engkau satukan dalam kegiatan kami pada hari ini, agar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menjadi pemulihan segala sesuatunya baik, agar hidup kami menjadi baik kembali, agar iman kami, kepercayaan kami, harapan kami menjadi tumbuh dan baik kembali, agar perekonomian di masyarakat kami yang kami alami setiap hari pulih kembali sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami percaya ya Allah, Engkau yang menciptakan pada awal mulanya baik, kini Engkau akan mengembalikan menjadi semakin baik, sehingga dengan situasi yang baik itu kami menyadari bahwa kami akan Engkau pakai untuk mewartakan kabar sukacita Injil, kabar kebaikan kepada setiap orang, kabar kebaikan kepada keluarga, kabar kebaikan kepada masyarakat, kabar kebaikan kepada negara kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau-lah yang Maha Baik, dan kini melalui pembicara-pembicara, Engkau hendak menggerakkan hati kami agar kebaikan-kebaikan itu muncul kembali, agar perekonomian yang pada hari-hari yang lalu terpuruk kini Kau tumbuhkan kembali, karena kami berserah kepada-Mu. Segala sesuatu akan Engkau pulihkan kembali menjadi baik. Kami berserah ya Allah. Inilah kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Kami hendak mendengarkan pembicaraan-pembicaraan agar Engkau gerakkan hati kami, pikiran kami, semangat kami untuk menjadi alat-alat-Mu mengembalikan pada sukacita dan kebaikan yang Kau harapkan. Allah yang Maha Kuasa, dari awal permulaan ini, pertengahan hingga akhirnya nanti, kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi kemuliaan nama-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih, saudara. Kita kembali, ya.
kepada kita, saya terima kasih datang buat kita semua. Saya mengundang bapak-bapak pendeta untuk bisa maju di tempatnya di depan. Haleluya, shalom semuanya. Apa kabar semuanya? Ayo seperti bagi diri kita akan memuji Tuhan. Ayo kita salam saudara yang menyenangkan, memberkati, memberkati. Haleluya, haleluya, glorifikasi Tuhan. Dia selalu kami ada kami mau
Beliau mungkin akan nyanyi dalam bahasa Jerman atau Inggris, terserah dia. Sekarang ibu kita bersama dengan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Halo. Puji Tuhan. Mana dia? Membawakan dia seperti dia bahasa Jerman. Tapi
Senang sekali mulai dari tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya beri sedikit perkenalan sedikit lagi, meskipun sebagian juga adalah peserta seminar. Saya bernama Yusuf Christian dan saya tinggal di Jakarta. Sebelumnya hampir 10 tahun saya mengembalikan di kota Jakarta. Tapi tahun 2007, tepatnya tanggal 7 bulan 7 tahun 2007, jam 7 malam kami mengadakan sebuah ibadah khusus untuk penyerahan terimaan penggembalaan, dan dari tanggal itu sampai sekarang saya sudah terus melayani misi, dan Tuhan sudah memberikan kesempatan saya untuk melayani ke berbagai daerah dan juga ke berbagai bangsa-bangsa. Tuhan memberi kesempatan saya untuk banyak mengunjungi di Asia Tenggara khususnya, tapi juga sampai ke beberapa bangsa-bangsa lain,
dan Nepal, ke India dan sebagainya. Dan hari ini saya juga harusnya ya, dan di setiap negara saya punya anak rohani dan bukan sekarang anak rohani, dan salah satunya ini mestinya dia ada di tengah-tengah kita, Saudara Simpur dari Myanmar, tapi hari ini dia tidak bisa hadir karena kemarin sama-sama saya datang dari Myanmar tanggal 20 Mei, tapi kami sudah sempat layanan ke Surabaya ke tempatnya kakaknya Pak Thomas, Pak Tri, lalu di sana dia sudah persembahkan pujian Myanmar juga. Tapi saya sudah dikasih Tuhan, tapi mari kita percaya setelah ini Tuhan akan bawa Anda untuk melesat lebih cepat lagi dan lebih tepat lagi. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Saya berdoa ini akan terjadi buat hidup Anda dan saya. Pandemi COVID-19 secara official, secara resmi sudah dinyatakan selesai oleh WHO. Tinggal kita saja di Indonesia yang sedang masuk masa endemi dan berubah nanti. Dan saya percaya saudara, setelah ini mari kita percaya. Meskipun ada tantangan di depan pasti masih akan ada tantangan di depan. Tapi saudara dikasih Tuhan, mari kita percaya. Waktu 3,5 tahun kita seperti disimpan di tabung panahnya Tuhan. Dan mari kita percaya setelah ini waktunya tiba engkau akan melesat lebih cepat. Haleluya. 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 Saya ajak saudara membaca sebuah ayat sekarang. Buka bersama-sama dengan saya 2 Raja-Raja pasal yang ke-13. 2 Raja-Raja pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19 saja, 14 sampai 19. Ya, tolong ditampilkan. Ya, saudara kasih Tuhan bicara mengenai apa? Baik, kita baca bersama-sama dengan suara keras. Cuma beberapa ayat saja. Kita baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia katanya, Bapakku, berkata Israel orang-orang yang berkuda. Terus berkata Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Terus berkatalah dia kepada raja Israel, nariklah busurmu. Lalu dia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja serta berkata, buka jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan. Sama-sama ulangi 1, 2, 3. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. 1, 2, 3. Itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Terus anak panah kemenangan daripada Aram. Dan itu akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Ya, terus sesudah ini berkata ia, ambillah anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkata Elisa kepada raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian dia berhenti. Tetapi gusarlah api Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Sebenarnya saya rasa jarang sekali ada pendeta mengkhotbahkan ini kan? Jarang sekali mengkhotbahkan ayat ini. Saudara dikasih Tuhan bicara mengenai anak panah. Saya awali dulu dengan sesuatu yang agak lucu. Ya, suatu saat saudara ada pertandingan memanah. Ya, suatu saat ada pertandingan memanah. Dan caranya pertandingan memanah itu adalah ya semua peserta akan mengarahkan anak panahnya. Dan kemudian targetnya itu adalah seorang yang di atas kepalanya itu ada buah apel. Jadi semua orang itu harus memanah ke arah buah apel, dan kalau tepat ke arah kena pada apelnya itu baru menang. Ya. Nah saudara, akhirnya ada para peserta sudah mulai
membuat pertandingan panah ini, ya. Yang mula-mula adalah orang Yunani. Jadi ini pertandingan antar bangsa. Ada orang Yunani, dia waktu dia memicingkan matanya dan kemudian melepaskan anak panahnya, terus jatuh kena kepada apelnya, benar, ya. Wah, semua orang tepuk tangan. Wah, hebat katanya. Lalu dia dengan sombong dia bilang, I Cupid. Ya, tahu Cupid ya? Cupid itu malaikat kecil yang sering pakai anak panah itu kalau dalam legenda Yunani itu adalah dewa asmara. Ya, saya tidak sedang cerita dongeng, bukan. Ini saya ceritakan. Jadi itu Cupid itu adalah malaikat kecil yang biasanya menarik anak panah, dan kalau sudah kena anak panahnya itu Cupid itu sudah kena, apalagi kalau anak muda, kalau sudah kena sekali kamu lepok deh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi si orang Yunani bilang I'm Cupid, ya, karena dia pintar memanahnya. Lalu kemudian yang datang yang kedua orang Inggris, waktu dia panah itu anak panahnya dan wah tepat, bahkan itu apelnya terbelah jadi dua. Wah, hebat sekali, tepuk tangan semua. Lalu dengan sombong dia bilang, I'm Robin Hood. Wah, tahu ya Robin Hood ya? Robin Hood kan itu ahli memanah. Ya, wah semua orang memuji dia. Terus sudah itu diberikan orang Indonesia. Jangan takut, saya nggak mau jelek-jelekin bangsa sendiri, enggak ini. Aku yang bagus-bagus deh. Waktu orang Indonesia memanah apel itu, dan kemudian juga kena ke apel ahli memanah kan. Yang keempat ini kayaknya orang Jerman nih kayaknya. Orang bule satu. Lalu kemudian dia memanah, dan kemudian waktu dia memanah bukannya kena ke apelnya, kena ke jidat orang yang di bawahnya, matilah orangnya. Ya, waktu udah semua ribut, jadi semua ribut. Wah, kenapa kena kepada manusia yang bukan ke apelnya? Ya, ribut. Dia cuma bisa bilang I'm sorry. Ini bukan Cupid, Arjuna, bukan Robin Hood, tapi dia cuma bilang I'm sorry. Setelah itu sudah selesai semua, hukum sudah selesai, mayatnya diangkat dan sudah selesai semua. Datanglah seorang perempuan parubaya, ya, datang kepada si bule ini, nyalamin dia. Lalu dia bilang, I'm grateful, saya berterima kasih. Nah, kenapa? Kamu siapa? Saya istrinya yang baru saya bunuh. Kenapa? Dia sebel banget sama suaminya. Untuk kamu bunuh, katanya. Ya, ini cuma joke saja. Terus ini dikasih Tuhan. Ketika anak panah itu mencapai sasaran, saya percaya kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam hidup kita. Amin. Terus dalam nasihat kita bacakan ini, saudara, saya temukan ada 4 langkah, ya, 4 langkah bagaimana iman untuk menjadi anak panah kemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, 4 langkah iman menjadi anak panah kemenangan. Saya berdoa setiap Anda, kalau ditampilkan aja ayatnya, setiap Anda menjadi anak panah kemenangan bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa setiap Anda, hidupmu yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan Anda masing-masing, segala rencana ilahi yang Tuhan rancangkan dalam hidup Anda, saya berdoa tidak ada seorang pun yang lolos dari target itu. Katakan amin. Amin. Anda akan pulang ke rumah Bapa dan berkata, terima kasih Tuhan, hidupku tidak sia-sia, hidupku menjadi hidup yang berarti karena aku mencapai sasaran rencana ilahi dalam hidupku. Kenapa? Karena Anda menjadi anak panah kemenangan daripada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ya, kemarin saya di Surabaya sudah khotbah mengenai anak panah ini, kayak khotbah seri, ya, tentang bagaimana menjadi anak panah yang dipoles oleh Tuhan, ya.
Tapi sudah dikasih Tuhan, dari nas ini saya temukan ada 4 langkah imannya Elisa yang dilakukan oleh Elisa sebagai tindak anak-anak kemenangan kita, mencapai mengalahkan Aram, musuh-musuh kita. Yang pertama adalah siapkan baik-baik busur dan panahmu. Mazmur 127 mengatakan, ya, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikian juga anak-anak pada masa muda. Tentu saja ini mengenai anak-anak. Tapi saya mau katakan buat Anda semua, Tuhan menginginkan Anda menjadi anak-anak panah kemenangannya. Katakan amin. Kalau begitu persiapkan dirimu, ya. Kalau Anda yakin bahwa hidupmu bukan hidup yang sia-sia, melainkan hidup yang punya arti di hadapan Tuhan. Kalau hidupmu menjadi hidup yang bermakna, seperti sebuah lagu katanya apa? Sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ku tak getar, karena ku tahu sama-sama lagi dia pegang hari esok. Lebih keras lagi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Apakah Anda mau hidupmu lewat begitu saja tanpa arti? Apakah Anda mau anak panahmu melesat sembarangan dan hidupmu tanpa arti? Tentu saja tidak boleh. Anda boleh berusia masih muda, Anda boleh berusia sudah mungkin usia lebih lanjut. Tapi saya mau katakan, hidupmu bukan yang hidup sebuah hidup yang sia-sia. Hidupmu bukan sebuah hidup yang hanya dihabiskan begitu saja. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Tuhan punya rencana, Tuhan punya target, Tuhan punya sasaran. Dan sasaran Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita masing-masing. Katakan amin. Mungkin beberapa dari Anda mungkin punya penyesalan-penyesalan di masa muda, di masa lalu. Semua orang punya. Semua orang punya. Tapi dengarkan baik-baik, saudara dikasih Tuhan. Sekalipun pernah ada kesalahan-kesalahan di masa lalu, mari kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, yang lalu biarlah berlalu. Dan Tuhan pun juga akan berkata, kenapa aku? Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang siapkan anak panahmu dan musuhmu masing-masing. Karena Tuhan mau pakai Anda menjadi anak panah kemenangannya. Melawan musuh-musuh kita, melawan Aram, Yafet. Kemenangannya banyak dari kami. Siapkan anak panahmu, ambillah musuh dari anak panahnya. Inilah pertama. Jadi ini Raja Yoas nih. Lalu kemudian saya bilang, tariklah musuhmu. Sekarang bapak orang kota naik. Wah, bapak sekali. Tepuk tangan dulu. Tidak kelihatan perutnya. Melahirkan seorang pahlawan juga berkasa. Sekali Pak. Jadi tariklah musuhmu. Sementara dia sedang tarik, lalu Elisa justru menaruh tangannya di atas di atas tangannya raja ini. Ya, apa artinya begitu saudara? Apa artinya saudara? Yaitu sabar, tunggu. Ya, saudara, waktu dia tahan terus di tangannya, Elisa sedang raja sedang mau menarik musuhnya, tapi dia pegang tangannya. Artinya apa? Sabar, tunggu. Ya, dia bisa saja waktu dia bilang tarik musuhmu, lalu kemudian langsung cepat melesat. Tapi dia pegang tangannya. Artinya apa? Elisa bilang, tunggu dulu. Ya, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Sampai jam 12 ini. Oke, terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Pak Kamal, sahabat dia. Disuruh menunggu itu tidak enak. Betul? Menunggu itu bukan sesuatu yang nyaman. Waktu Anda ditarik mundur, waktu masa pandemi, mungkin ekonomimu mundur, keuanganmu mundur, mungkin juga kesehatanmu mundur, gereja juga mundur. Langkah ketiga adalah buka jendela di arah timur. Ya tak? Halo. Sekali lagi Pak, sekali lagi. Jadi penasaran nih apa namanya kerja sama Pak Pendeta ini, Pak Sekretaris PKTK ini. Jadi waktu dia tariklah musuhmu. Tapi tangannya Elisa tahan. Lalu kemudian dia berkata,
Ya kan? Jadi waktu dia sudah narik busurnya, ditahan tangannya sama Elisa, lalu Elisa ngomong lagi, bukalah jendela di sebelah timur. Baru setelah ketika jendela sudah dibuka, berkata Elisa, panahlah. Haleluya, haleluya. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, tunggu jendela sebelah timur harus dibuka dulu. Artinya apa, saudara? Coba dengarkan baik-baik. Anak-anak muda, orang-orang tua, semuanya. Ketika seolah Tuhan menahan engkau di busur yang sudah siap dilemparkan itu di panah itu, tapi belum juga dipanahkan, belum juga di shoot. Saudara, Tuhan suruh buka dulu jendelanya. Di sini ceritanya jendela sebelah timur. Saya bukan orang yang suka khotbah pakai alegori. Saya tidak artikan timur itu apa sebenarnya. Tapi ya, yang penting saudara, ketika Anda membuka jendela, apa yang terjadi? Wawasan dibuka, jendelamu dibuka. Hari-hari ini sebelum Tuhan melepaskan engkau sebagai pahlawan, sebagai anak panah kemenangan di tangan Tuhan, Tuhan mau buka dulu visi, Tuhan mau buka dulu wawasan. Bukalah matamu lebar-lebar. Hari ini awatan Tuhan sedang berlaku. Sementara kita nyanyikan lagu ini dengan baik, izinkan Tuhan menjamah Anda yang tadi dipanggil dan siapapun yang mau mendoakan boleh maju ke depan, khususnya mereka yang tadi mengalami atau disampaikan kenyataan-kenyataan roh. Izinkan Anda maju ke depan. Haleluya. Khususnya yang tadi dipanggil dengan maupun semua yang mau didoakan oleh maju ke depan. Tuhan katakan ada beberapa orang yang punya keluarga. Orang yang bermasalah tidak ada di sini, tapi ada keluargamu yang punya penyakit mental. Ya, mungkin di tempat di rumahmu atau di mana saya kurang tahu. Tapi ada beberapa keluargamu yang punya penyakit mental. Memang tidak ada malam hari ini di sini. Tapi kalau ada itu, maksud saya, kalau ada orang dengan keluarga yang seperti itu, ini kesempatan Anda datang kepada Tuhan dan minta urapan dari Tuhan. Dan saya akan mengurapi tangan Anda. Punya minyak urapan enggak kita? Oke. Dan nanti saya akan urapi tangan Anda. Anda tidak bermasalah, Anda bukan penyakit mentalnya, bukan. Tapi ada di rumah atau di tempat lain. Hari ini nanti saya akan urapi tangan Anda dan Anda akan pulang urapi keluarga Anda yang punya masalah tersebut. Mengerti maksud saya? Ya? Oke. Itu yang Tuhan sampaikan. Haleluya, haleluya, haleluya.